jika kita memulai dengan membaca doa. Yang ketua kelas dipimpin untuk membaca doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya akan ibu absen dulu ya. Farhan Hadir. hadir. Nabila Hadirah. Nadia Nggak hadir. kenapa dia nggak hadir? Sakit. Sakit. Meita Kia Hadirah. oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hidup berkah dengan menghormati orang tua dan guru. Kenapa sih kita itu perlu menghormati orang tua dan guru? Karena orang tua itu yang harus dihormati. Yang harus dihormati. Kita harus mengerti. Jadi menghormati orang tua itu sudah ditekankan dalam Islam. Dalam Al-Quran juga banyak yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun, kita juga ditegaskan untuk menghormati kedua orang tua. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, taat kepadanya, dan memiliki sikap yang terpuji. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra pada ayat 23 dan 24. Di sini siapa yang ingin membacakan Quran surat Al-Isra ayat 23-24? Oke, Meta dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma qawlan kariman wahfid lahuma jannahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, baik, terima kasih ya. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dalam ayat ini memiliki pembahasan mengenai pendidikan berkarakter. Akhlak dan adab sumbernya adalah wahyu, yakni berupa Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan budi pekerti, moral, dan sopan santun sumbernya adalah filsafat. Dan dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dan juga menjelaskan tentang ihsan atau bakti kepada orang tua yang diperintahkan agama Islam, yaitu bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita sebagai anak. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, ialah sholat pada waktunya. Kemudian aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab,
berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu ditegaskan kembali bahwa berbakti kepada kedua orang tua atau disebut dengan birrul walidain tidak hanya sekedar berbuat ihsan atau baik saja, akan tetapi birrul walidain memiliki bakti. Bakti itu pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan orang tua. Namun setidaknya berbakti sudah menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Itu sedikit penjelasan mengenai hidup berkah dengan menghormati orang tua. Oke, selanjutnya, adakah yang tahu apa sih hikmah dari menghormati kedua orang tua ini? Saya, Bu. Oke, Nabila. Hikmah Yang pertama, hikmah dari menghormati orang tua apa? itu berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama, Bu. Merupakan amal yang paling utama. Iya. Terus, Bentar. oke, Bu. Yang kedua, Apabila orang tua kita ridho, apa yang kita perbuat Allah Subhanahu wa taala pun ridho, Bu. Jadi ridho orang tua adalah ridho Allah. iya. Dan yang ketiga, Yang ketiga itu berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, Bu. insyaallah Allah. Wah. Ada lagi? Udah, Bu, 3 Itu aja. aja. Kemudian ibu tambahin ya, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Kemudian yang kelima, berbakti kepada orang tua juga dapat menjadikan kita dimasukkan ke surga. Amin ya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua terkait dengan hidup berkah menghormati kedua orang tua? Paham, Bu. Paham. Oke, gue lanjutkan ya, yaitu menghormati guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Dan guru adalah orang yang mengetahui ilmu. Dialah orang yang takut kepada Allah. Dalam Quran surat Fatir ayat 28, Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizul ghafur, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dalam Quran surat Fatir ayat 28 ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan jenis yang berbeda-beda, dan mereka memperhatikan serta mengetahui guru adalah mereka yang takut kepada Allah, dan orang itu adalah para ulama. Ulama yang dimaksud di sini bukan hanya semata-mata para pendakwah saja, namun
Semua dari mereka yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah itu merupakan orang yang takut kepada Allah, termasuk seorang guru. Nah, guru ini merupakan pewaris para nabi. Kenapa? Karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat kesucian, kehormatan dan penempatan guru secara langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau menegaskan bahwa seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri, ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati oleh orang lain dan ia sendiri pun harum. Maka siapapun yang bekerja di bidang pendidikan, sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Jadi seorang guru itu harus mencontohkan yang baik kepada murid-muridnya, karena guru itu digugu dan ditiru. Kemudian ibu tanya lagi, apa sih hikmah dari menghormati guru? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Metakia. Apa hikmah dari menghormati guru? Yang pertama, ilmu yang kita peroleh itu akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Terus itu kita lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Mudah menerima pelajaran. Selanjutnya, Terus akan selalu didoakan oleh ibu guru. didoakan oleh ibu guru supaya murid-muridnya menjadi sukses. Amin. Oke, jadi hikmah atau berkah dari menghormati orang tua dan guru adalah ini ya, tadi sudah disebutkan oleh teman-temannya, yaitu berkah menghormati kedua orang tua yaitu merupakan amal yang paling utama. Jika orang tua meridhoi, maka Allah juga akan meridhoi. Kemudian diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, dan menghalangi kesulitan yang sedang dialami. Dan yang terakhir yaitu insya Allah kita akan masuk surga. Kemudian hikmah atau berkah dari menghormati guru yaitu ilmu menjadi berkah dalam hidup kita. Kemudian mudah menerima pelajaran dan akan didoakan oleh ibu guru. Untuk tugas selanjutnya minggu depan akan ibu kasih tugas rumah, yaitu bagaimana sih caranya kita untuk dapat menghormati kedua orang tua dan guru, itu yang nomor satunya. Kemudian ini kan berkahnya cuma sedikit, kalian tambahkan lagi berkah dari menghormati orang tua dan guru itu. Kemudian hadis terkait tentang menghormati guru, itu aja ya. Ini ibu bagikan soalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai anak atau sebagai murid itu ditekankan untuk menghormati kedua orang tua, memperlakukan mereka dengan baik, dengan sopan. Walaupun orang tua kadang bikin kita kesel atau kesulitan, tetap kita harus membalasnya dengan kebaikan. Baik, Bu. Kemudian begitu pula dengan guru. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Dimohon untuk tugas minggu depan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan waktunya ya. Iya, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.